Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Dan kali ini di video pembahasan soal SKB rumpun komputer mengenai IP address. Dan saya berharap kepada teman-teman semua sebelum menonton video pembahasan soal ini, terlebih dahulu teman-teman menonton video mengenai pembahasan materinya teman-teman mengenai IP address yang teman-teman bisa akses melalui link yang ada di atas teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengerjakan soalnya terlebih dahulu melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi video tersebut teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Yaitu soal yang pertama, bagaimana subnet mask yang digunakan jaringan kelas A, yaitu A255.0.0.0, B255.255.255.255, C yaitu 255.255.255.0 dan D yaitu 255.255.0.0, dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, 255.0.0.0. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain disebut dengan A yaitu IP address, B broadcast address, C net mask atau subnet mask, dan D gateway. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, IP address. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu IPv4 terdiri dari A yaitu net ID dan host ID, B kode vendor dan kode hardware, C broadcast dan net mask, dan D VLSM dan VLSM. Dan jawabannya itu A ya teman-teman, net ID dan host ID. Kemudian soal nomor 4 yaitu IPv4 terdiri dari berapa byte? A yaitu 4, B 8, C 16, dan D 32. Jawabannya itu A ya teman-teman, 4 byte. Kemudian lanjut ke soal nomor 5 yaitu IPv4 terdiri dari berapa bits? Yaitu A4, B 8, C 16, dan D 32. Jawabannya yaitu D ya teman-teman, 32. Soal nomor 6 yaitu IPv4 terdiri dari berapa blok? Yaitu A4, B8, C16, dan D32. Dan jawabannya itu A ya teman-teman, 4 blok. Kemudian lanjut ke soal nomor 7 yaitu notasi untuk IPv4 disebut dengan yaitu A colon hexadecimal notation, B semicolon equal decimal, C dot octal notation, D dotted decimal notation. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, dotted decimal notation. Kemudian soal nomor 8 yaitu penulisan IP address versi 4 di bawah ini yang benar adalah A yaitu 255.255.0.0, B 192.168.10.1, C yaitu 192.168.256.10, dan D yaitu 255.255.255.0. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, 192.168.10.1. Dan soal nomor 9 yaitu IPv4 terdiri dari berapa kelas? Itu A3, B4, C5, dan D6. Jawabannya itu C ya teman-teman, 5 kelas. Kemudian soal nomor 10 yaitu pada jaringan komputer yang menggunakan IPv4 kelas yang bisa digunakan antara lain yaitu A, B, dan C, yaitu B yaitu A, B, C, D, E, C yaitu A, B, C, dan D, dan D, A, B, C, dan E. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, A, B, dan C. Kemudian soal nomor 11, pada IPv4 kelas D digunakan untuk A yaitu eksperimen, B multitasking, C unicast, dan D broadcast. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, multitasking. Kemudian soal nomor 12 yaitu pada IPv4 kelas E digunakan untuk A unicast, B broadcast, C eksperimental, dan D multitasking. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, multi eksperimental. Kemudian soal nomor 13 yaitu rank kelas B pada IPv4 yaitu A0 sampai 127, B128 sampai 191,
C 192 sampai 223 dan D 223 sampai 239. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, 128 sampai 191. Kemudian soal nomor 14 yaitu bit awal kelas C pada IPv4 adalah itu 110, B110, C111 dan D01. Jawabannya itu A ya teman-teman, 110. Kemudian soal nomor 15. Fungsi bit awal atau leading bit pada IPv4 adalah yaitu A. Mencari subnet address, B. Menghitung jumlah host per subnet, C. Mencari broadcast address, dan D. Inisialisasi nilai biner antara kelas satu dengan kelas lainnya. Itu jawabannya D ya teman-teman, inisialisasi nilai biner antara kelas satu dengan kelas lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 16. Jumlah net ID dan host ID untuk kelas A pada IPv4 adalah yaitu A 24 bit dan 8 bit, B 16 bit dan 16 bit, C 8 bit dan 24 bit, dan D 8 bit dan 16 bit. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, 8 bit dan 24 bit. Dan soal nomor 17 yaitu IP address yang dicadangkan untuk kelas A pada IPv4 adalah A itu 0 dan 127, B 1 dan 127, C 0 dan 255, D 1 dan 255. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, 0 dan 127. Soal nomor 18, jumlah host yang valid pada kelas C sebanyak yaitu A 255, B 256, C 254, dan D 250. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, 254. Kemudian soal nomor 19, jumlah network untuk IP kelas B pada IPv4 adalah yaitu A 16384, B 126, C 2097152, dan D 255. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, 16384. Soal nomor 20. Di bawah ini merupakan IP address kelas B pada jaringan LAN adalah yaitu A 172.32.10.1, B yaitu 172.17.11.1, C yaitu 128.172.30.10, dan D yaitu 191.10.10.10. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, 172.17.11.1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 21 yaitu setiap angka yang menentukan network address dan host address dari suatu IP address adalah yaitu A IP address, B netmask, C prefix, dan D broadcast. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, netmask. Kemudian lanjut soal nomor 22. Berapa nilai prefix dari netmask berikut? 255.192.0.0, A 108, B 10, C 16, dan D 24. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, 10. Untuk cara sendiri, pertama kita ubah netmask tersebut ke bilangan binary, kemudian baru kita hitung binary satunya teman-teman, dan di sini jumlah binary satunya yaitu 10. Jadi untuk prefixnya itu /10 teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 23. Berapa netmask dari prefix /20? Itu 255.255.192.0, B 255.255.224.0, C yaitu 255.255.240.0, D yaitu 255.255.128.0. dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, 255.255.240.0. Untuk cara sendiri kita ubah prefix tersebut ke netmask dalam bentuk binary teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Kemudian dari binary ini kita ubah menjadi bilangan desimal, hasilnya yaitu 255, 255, 240, 0 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut merupakan pengertian dari A network address, B netmask, C broadcast address, dan D host address. Jawabannya yaitu A ya teman-teman,
network address. Kemudian nomor selanjutnya yaitu 25, tentukan network address dari jaringan LAN yang menggunakan IP address 192.168.10/24. Yaitu A 192.168.24.10, B yaitu 192.168.24.0, C yaitu 192.168.24.255, dan D yaitu 192.168.255.255. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, 192.168.24.0. Caranya itu pertama kita ubah bilangan IP-nya ke bilangan binary ya teman-teman, hasilnya seperti pada slide. Kemudian kita ubah /24 ini menjadi netmask dalam bentuk binary seperti yang ada pada slide teman-teman. Kemudian kita operasikan AND dan hasilnya seperti yang ada pada slide teman-teman. Kemudian kita ubah ke bilangan desimal, hasilnya yaitu 192.168.240 teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 26, yaitu alamat IP terakhir dari sebuah network dan tidak bisa digunakan yaitu A network address, B IP valid, C broadcast address, dan D netmask. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, broadcast address. Kemudian soal nomor 27, sebuah jaringan LAN memiliki IP yaitu 192.168.10.8/28, tentukan alamat broadcastnya yaitu A 192.168.10.0, B yaitu 192.168.10.15, C yaitu 192.168.10.10, dan D yaitu 192.168.10.255. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, 192.168.10.15. Caranya yaitu kita ubah IP address-nya ke binary-nya teman-teman, kemudian prefix-nya kita ubah ke bilangan binary teman-teman, hasilnya seperti yang ada pada slide. Untuk mendapatkan broadcast address cukup kita operasikan AND ya teman-teman, dengan syarat yang kita operasikan AND itu binary-nya 1 saja teman-teman yang ada pada netmask-nya teman-teman, sedangkan bilangan nolnya otomatis hasilnya akan menjadi 1 teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kalau kita ubah ke bilangan desimal yaitu 192, 168, 10, dan 15. Dan lanjut ke soal nomor 28, yaitu IP address yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP IP lainnya dalam jaringan tersebut disebut yaitu host address, B broadcast address, network address, dan D netmask. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, host address. Dan soal nomor 29, yaitu pada sebuah jaringan LAN terdapat IP yaitu 192.168.10.50/24. Di bawah ini yang termasuk IP valid dari IP tersebut adalah yaitu 192.168.10.0, B 192.168.10.255, C yaitu 192.168.255.255, dan D yaitu 192.168.10.10. Jawabannya yaitu D ya teman-teman, 192.168.10.10. Dan kita lanjut ke soal nomor 30. Berikut bilangan binary dari IP 192.168.10.100.50 adalah yaitu seperti yang ada pada pilihannya seperti ada pada slide ya teman-teman, dan jawaban yang benar yaitu A yaitu teman-teman, yaitu 11.00.10.10.10.0.11.00.10.0.00.11.00.10.0. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 31, yaitu berikut adalah IP yang tidak bisa digunakan pada web server adalah yaitu A 192.168.10.10, B yaitu 128.20.10.10, dan C yaitu 192.200.30.40, dan D yaitu 172.40.40.10. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, yaitu 192.168.10.10 karena ini merupakan alamat private kelas C ya teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 32, yaitu 172.50.10.25 merupakan IP kelas B yang tidak bisa digunakan pada jaringan di bawah ini kecuali yaitu A web server, B LAN, D mail server, dan D DNS. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, web server.
Kemudian kita lanjut ke soal nomor 33. Berapa jumlah IP address yang bisa dipakai oleh host pada IP address 192.168.10.5/30? Itu A10, B5, C2, dan D12. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, yaitu 2. Untuk caranya yaitu kita ubah grafiknya ke bilangan binary teman-teman, hasilnya seperti yang ada pada di slide. Kemudian kita hitung binary nolnya teman-teman, yaitu 2. Rumusnya itu 2 pangkat 2 min 2, hasilnya 2 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Kelas IP mana yang dapat menampung 70.000 alamat IP komputer pada suatu jaringan, yaitu A, kelas A, B, kelas B, C, kelas C, dan D, kelas D. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, kelas A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 35. Sebuah perusahaan mempunyai 50 komputer yang harus dihubungkan melalui jaringan LAN. Berapa subnetmask yang tepat untuk bisa memenuhi jaringan tersebut, yaitu A 255.255.255.128, B 255.255.255.192, dan C yaitu 255.255.255.224, dan D yaitu 255.255.255.240. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, 255.255.255.192. Cara sendiri yaitu rumus menentukan jumlah host yaitu 2 pangkat X min 2, dimana X nya itu adalah binary nolnya ya teman-teman. Dan untuk kasus ini host yang penampung adalah 50 komputer teman-teman. Jadi dari rumus ini tidak boleh kurang dari 50 teman-teman, jadi harus lebih dari sama dengan 50 teman-teman, dan dihasilkan 2 pangkat 6. Jadi X nya itu 6, jadi jumlah binary nol berjumlah 6 teman-teman, dan dihasilkan netmasknya seperti yang ada pada slide. Kemudian kita ubah netmask tersebut menjadi bilangan desimal, hasilnya itu 255.255.255.192. Kemudian soal nomor 36 yaitu jumlah host per subnet pada IP 192.20.40.10/24 adalah itu A 255, B 254, C 256, dan D 62. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, 254. Untuk caranya sendiri, kita pertama kali kita tentukan netmasknya /24, yaitu hasilnya seperti yang ada pada slide teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan X nya 8, dan rumus jumlah hostnya yaitu 2 pangkat X min 2, yaitu 2 pangkat 8 min 2, yaitu 256 min 2, yaitu 254 hasilnya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 37. Pernyataan yang kurang tepat di bawah ini mengenai IP address 192.20.10/24 adalah, yaitu merupakan IP private kelas C, B merupakan IP yang bisa digunakan di web server, C merupakan IP public kelas C, dan D merupakan IP yang bisa digunakan di DNS server. Jawabannya yaitu kecuali A ya teman-teman yang kurang tepat, yaitu merupakan IP private kelas C. Dan soal nomor 38 yaitu pernyataan yang kurang tepat pada sebuah IP address kelas B berikut adalah 172.16.10/11/16, yaitu A IP networknya 172.16.00, B IP broadcastnya 172.16.255.255, dan C yaitu IP networknya 172.16.10.0, dan D yaitu subnetmasknya yaitu 255.255.0.0. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, yaitu IP networknya 172.16.10.0. Kemudian kita lanjut ke soal 39, yaitu sebuah perusahaan membutuhkan sejumlah IP yaitu 15 untuk departemen produksi, 20 untuk finance, dan 10 untuk marketing, dan 30 untuk lainnya. Maka netmask yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah yaitu A 255.255.255.75, dan B yaitu 255.255.255.128, dan C yaitu 255.255.255.80, dan D yaitu 255.255.255.64. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, 255.255.255.128. Untuk cara sendiri seperti yang ada pada slide teman-teman, tadi sudah pernah kita bahas. Kita langsung aja ke soal terakhir teman-teman, yaitu soal 40. Berfungsi sebagai penunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID adalah, yaitu A netmask, B prefix, C IP address, dan D broadcast. Dan jawabannya B ya teman-teman, prefix.
Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal mengenai IP address. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kita dalam menghadapi ujian SKB yang akan datang teman-teman. Dan saya mohon jangan lupa untuk di like ya teman-teman video ini. Kemudian bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe juga teman-teman. Nyalakan loncengnya juga. Dan tetap semangat teman-teman. Salam perjuangan CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.